wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi juga Bu Fitri. Hari ini kayaknya ceria sekali Iya, nih. alhamdulillah hari ini saya sangat senang sekali. Senang sekali. Karena hari ini saya sudah berkomitmen untuk datang pagi hari menemani siswa-siswi SMPN 2 Semen dalam belajar di pelajaran saya di pagi hari ini. Luar biasa sekali Bu Dia dedikasinya untuk anak-anak. Nggih, baik Bu Dia, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya beberapa waktu yang lalu, ini saya perlu melakukan supervisi kepada rekan sejawat, dan kemarin saya meminta Bu Dia untuk supervisi, begitu nggih. Yeah. Nah, untuk kegiatan supervisi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian pas supervisinya, observasinya, lalu pasca observasi. Nah, pagi ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi yang tujuannya sharing-sharing saja Bu Dia untuk mempersiapkan nanti kegiatan observasinya. Oke, iya. Saya terima kasih Bu Fitri karena sudah bersedia untuk supervisi saya ya, yang tentunya kita nanti bisa sharing-sharing pengalaman di kelas. Tentunya di kegiatannya Bu Fitri supervisi ini tentunya akan meningkatkan kompetensi saya sebagai guru juga. Nanti jika ada tambahan atau kurangan atau masukan, mungkin kita bisa sharing lebih lanjut lagi. Iya, baik Bu Dia. Saya mulai nggih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, siap, monggo. Iya, baik Bu Dia, ini mengajar PKN ya. Pendidikan Pancasila Bu. Pendidikan Pancasila ya, karena ya. sekarang nggih. Baik, nanti materi yang akan disampaikan apa Bu Dia? Ini rencana saya kan mengajar pendidikan Pancasila kelas 7. Ini materinya saya sedang di tahap bab norma dan keadilan, tetapi subtema yang akan saya ambil nanti subtemanya perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa nanti bisa mengetahui pengertiannya norma itu apa, terus jenis-jenis norma, terus contoh-contohnya di lingkungan sekitar mereka lah, lingkup kecil di sekolah, di keluarga, nanti lebih besar lagi ya di masyarakatnya sama di kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Gitu. Berarti tujuannya nanti adalah berkaitan dengan norma. Kalau dijabarkan tujuan pembelajarannya apa saja Bu Dia? Tujuan pembelajaran di norma ini saya mengambil dengan mereka nanti di rencana saya itu di dalam kelas mereka itu nanti ada kegiatan berdiskusi dan kegiatan presentasi. Nah, tujuannya saya ini agar mereka itu mampu meningkatkan tingkat pemahaman dan minat mereka dalam belajar seperti itu. Baik, berarti tujuan pembelajarannya ini memahami tentang norma-norma kehidupan di masyarakat. Berarti kalau saya tangkap hal yang ingin dikembangkan dari anak-anak tadi adalah minatnya, minatnya. Sama kan saya melihat dari hasil diagnostik kemarin kan tingkat pemahamannya mereka kan beda-beda Bu ya. Nah, itu saya juga ingin meningkatkan tingkat pemahaman mereka dari pemahaman rendah, low, terus middle sama high-nya. Iya, bagus sekali Bu Dia. Baik, berarti di sini saya ambil kesimpulan bahwa hal yang ingin ditingkatkan adalah minat, kepahamannya, betul. Siswa tentang materi norma. Dengan hal yang dikembangkan itu nanti hal yang dilakukan adalah pembelajarannya di sini dirancang ada kegiatan diskusi tadi Kalau modelnya ada enggak Bu? Modelnya kira-kira mau pakai model apa? Pendekatannya juga mungkin barangkali ada.
Kalau ini di rencana saya ya, di rencana saya itu saya akan menggunakan modelnya itu problem based learning, PBL itu ya. Terus pendekatannya berhubung siswa-siswi saya itu tingkat pemahamannya berbeda-beda, tentunya saya akan mengambil pendekatannya diferensiasi. Diferensiasi. Ya. Baik. Cocok sekali dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi dengan misi untuk meningkatkan pemahaman anak-anak dan minatnya, berarti Bu Diah menggunakan pendekatan diferensiasi, dan untuk berkaitan pemahamannya modelnya pakai PBL. Bagus sekali Bu Diah. Rencananya ini berarti ada kegiatan diskusi, lalu barangkali kalau presentasi ada napa mboten? Presentasinya nanti ada. Saya memilih PBL ini kan saya sesuaikan dengan submateri saya karena kan itu kan contoh perilaku di kehidupan mereka ya. Jadi nanti saya ambil contoh kasus lah di lingkungan mereka, terus nanti mereka bisa mendiskusikan antar kelompok, kemudian mereka akan mempresentasikan hasilnya nanti biar kelompok-kelompok lain dan siswa-siswi yang lain itu memahami norma-norma apa saja yang dilanggar di contoh kasus tersebut. Berarti diawali dari kasus yang diangkat seperti itu, lalu nanti dianalisis norma-normanya. Cocok sekali Bu Diah, sangat ini menarik mungkin nanti bagi anak-anak. Saya nggak sabar ini pengen nanti melihat seperti apa di kelas. Rencananya hari apa nanti Bu Diah? Rencana saya akan melaksanakan pembelajarannya besok Bu. Tanggal 18. Tanggal 18. Berarti di jam pagi saja, jam 1-2 saya. Oke, siap. Berarti nanti selama Bu Diah mengajar saya akan ikut masuk untuk mengobservasi. Nanti setelah itu kita berbincang-bincang lagi seperti ini untuk membahas apa yang sudah dilaksanakan Bu Diah, apakah sudah sesuai dengan rencananya, apa yang perlu ditingkatkan, seperti itu nggih. Monggo. Nah, ini kita belajar bersama nggih Bu Diah. Ya, saya juga menerima masukan dan saran, mungkin Bu Diah misal medianya menggunakan ini nanti saya terapkan juga. Nanti kurangnya apa bisa dilihat waktu supervisinya saja. Baik Bu Diah. Saya rasa kalau dari perbincangan ini saya sudah bisa melihat Bu Diah sudah punya rencana yang bagus sekali, sudah siap. Tinggal besok kita laksanakan kegiatan observasinya. Baik, terima kasih Bu Diah hari ini sudah menyempatkan untuk ngobrol sebentar. Semoga lancar untuk observasi besok. Saya akhiri nggih. Selamat pagi, silakan kembali beraktivitas. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Diah ingin ngecek kerapian kalian. Silahkan bajunya yang masih keluar, silahkan dimasukkan ke dalam dulu, dirapikan. Oke, silahkan ketua kelas pimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma min rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mas Eko. Oke, untuk pertemuan hari ini, pada pagi hari ini, Bu Diah itu sangat senang sekali. Kalian tahu kenapa? Boten. Ya, karena Bu Diah mau ketemu dengan anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, anak-anak yang semangat dalam menuntut ilmu. Terutama hari ini mau kita belajar tentang pendidikan Pancasila. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Diah akan
mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Nanti silahkan mengangkat tangan yang Budiah panggil. Ahmad Rafi hadir. Al-Ahtar Muzaki hadir. Bilang hadir ya, biar Budiah nggak bingung nanti ya. Kalau tadi Budiah sangat senang, sangat bahagia ketemu kalian. Kabarnya kalian hari ini gimana? Baik. Baik. Senang? Ada yang sedih mungkin? Tidak ada. Berarti alhamdulillah semua dalam keadaan senang ya. Oke, untuk menyemangati kita pada pagi hari ini, Budiah punya salam seperti biasanya ya. Kalau Budiah bilang salam Pancasila, kalian jawabnya? Salam Pancasila. Kalau Budiah bilang salam lima sila? Salam lima sila. Kalau Budiah bilang Pancasila, Pancasila? Pancasila, Pancasila. Oke, kita praktekkan dengan penuh rasa nasionalisme ya. Semangat ya. Oke, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam lima sila. Salam lima sila. Pancasila, Pancasila. Pancasila, Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau tadi sudah yel-yel, kita sekarang menyanyikan lagu untuk menambah rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu apa enaknya? Garuda Pancasila saja? Oke. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat ya. Mungkin bisa ditambahi dengan tepuk tangan, boleh? Oke? Budiah pimpin saja. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya proklamasi, ya berdepan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Oke, biar tambah semangat lagi, sampean masih kurang semangat menurutnya Budiah, kita main game terlebih dahulu ya. Oke, gamenya adalah gini. Silahkan nanti untuk siswa perempuan, kalian membuat kalimat yang berawalan jika. Ya, paham? Jika. Silahkan dipikirkan mau bikin kalimat apa. Terus untuk yang laki-laki, silahkan menggunakan atau membuat kalimat singkat saja yang berawalan maka. Ya. Oke, kita ulangi lagi. Dear, bisa sebutkan. Jika aku tidak makan. Kamu? Maka saya lapar. Jika saya tidak makan, maka saya lapar. Betul ya? Selanjutnya, bahas langsung masuk ke materi kita hari ini ya, anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Budiah masuk ke materi ini, Budiah akan menunjukkan sebuah video ya. Oke, jadi di video tadi ada pemainnya, siapa namanya? Agus. Berarti siapa? Anak kosan. Yang membeli apa? Indomie. Terus saingannya siapa? Bu Enda. Bu Enda adalah seorang ibu rumah tangga yang membawa anak. Oke, dari video tadi dia mau tanya, misalnya nih kalian menjadi Agus, bagaimana perasaannya kalian? Kesal tentu, terus tidak nerima, terus marah, sedih, kecewa, ya kan? Terus bagaimana sih menurutnya kalian solusinya agar Bu siapa tadi namanya? Bu Endah tidak menyalip atau tidak menyerobot antrian? Siapa yang mungkin bisa memberikan solusinya? Siapa? Oh, Pasya, silakan.
Mengikuti aturan yang berlaku, Bu. Oke, mengikuti aturan yang berlaku boleh. Siapa lagi yang mau menjawab? Oh, Mbak Yasmin. Gimana solusinya dari Mbak Yasmin? Ya, harus antri sesuai antrian, Bu, tanpa nyerobot. Sesuai antrian tanpa nyerobot. Betul. Hari ini kita akan membahas mengapa sih kita harus sesuai antrian. Kenapa kok kita tidak boleh nyerobot? Itu akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut ya. Di pagi hari ini, Budia itu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian dapat menganalisis jenis-jenis norma dan sanksi pelanggarannya dengan baik dan benar melalui diskusi kelompok. Yang tujuan kedua yaitu, kalian dapat menganalisis kasus pelanggaran norma di dalam kehidupan sehari-hari kita dan sanksinya dengan percaya diri nanti melalui presentasi kelompok. Kita nonton video lagi, mau? Oke. Akhirnya kita bisa liburan juga kan itu. Oh iya nih, sekarang gue bisa liburan lagi. Itu kata penduduk desa ini, kita harus beretika dan peraturan yang nggak ada di desa ini. Apa untuk peraturannya? Nih, ayo kita lihat bareng peraturannya yang ada di desa ini. Dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang berbicara kasar, dan dilarang berbicara dingin, dan dilarang Anda akan tersulut oleh makhluk gaib. Dari videonya tadi ada dua pemuda ya yang bernama Ting sama Tung. Dia akan datang ke desa Bonjos. Tadi di desa Bonjos ada 3 peraturan. Apa saja? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh berbicara kasar atau kotor. Yang ketiga, tidak boleh berbicara dingin. Nah, aturan ini kalau di dalam masyarakat merupakan aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis itu merupakan norma. Kalau aturan yang tertulis itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berhubung si dua pemuda tadi, Ting sama Tung, melanggar dari aturan yang telah disepakati di desa Boncos, maka dia mendapatkan sanksi atau hukumannya. Nah, pada pertemuan kita yang kemarin, kalian telah belajar mengenai pengertian norma. Siapa yang masih ingat pengertian norma? Norma itu apa? Oh, Stiva mau? Oke, silakan. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Oke, aturan untuk menata kehidupan masyarakat. Boleh. Jadi norma itu aturan ya, Cah? Aturan yang menata di kehidupan masyarakat. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas jenis-jenis norma. Ya, jenis-jenis norma itu ada 4. Ini. Jenis-jenis norma ada 4. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, oke. Budiah melihat Mas David masih ngantuk ya, tadi nguap. Silahkan sebutkan jenis-jenis norma ada berapa? Ada 4. Ada 4, apa saja? Norma agama, terus norma kesusilaan, terus norma kesopanan, terus norma hukum. Oke, terima kasih. Nanti Budiah menyampaikan materi sambil ditulis di buku tulisnya ya, Nana. Oke, kita bahas yang pertama adalah norma agama. Ini ada gambar apa ini? Ngaji, sholat. Ini norma agama, dia beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya. Jika kita melanggar norma agama, sanksi norma agama, jika kita melanggar norma agama adalah siksaan di neraka yang bersifat kekal dan abadi. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Nah, ini ada gambar kira-kira apa ya?
Guru yang sedang mengajar. Boleh? Ada yang mau lagi mendeskripsikan gambar? Kira-kira kenapa ini? Muridnya bingung, betul. Karena apa bingung? Oh, tidak paham. Ada yang mau menjelaskan lagi? Jadi itu ya anak-anak, itu gambar contoh saja ya, itu gambar guru yang mengetahui siswanya menyontek. Menyontek itu kan melanggar norma kesusilaan toh, Cah? Nah, itu jika kita melanggar norma kesusilaan, kita itu hati kita merasa tidak tenang, tidak nyaman. Selanjutnya adalah norma kesopanan. Mbak Galuh bisa membantu Budiah mendeskripsikan gambar norma kesopanan itu apa? Gambarnya itu apa? Guru duduk. Terus ada muridnya. Muridnya gimana itu? Lewat. Nah, lewatnya menunduk, betul. Di sini siapa yang di depan orang tuanya atau bapak ibu gurunya jika lewat lo langsung jelas-jelas ini? Siapa? Satria? Kamu di depan orang tuanya seperti itu. Kalau boten berarti di depan orang tuanya sama-sama kalau mau lewat gimana? Menunduk terus bilang apa? Permisi, pinter. Oke, gitu ya. Ya. Sanksi bagi pelanggar norma kesopanan itu tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat yang berupa cemoohan, celaan, hinaan, serta dipermalukan. Selanjutnya, norma hukum. Nah, ini gambar apa anak-anak norma hukum? Contohnya, membayar pajak tepat waktu, betul. Nah, sanksi jika kita melanggar norma hukum itu dapat berupa hukuman penjara. Terus apa lagi? Hukuman mati, terus perampasan barang atau disita, terus uang pengganti, denda. Oke, dari 4 sanksi dan 4 jenis norma, ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Mungkin ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan. Hari ini kita akan belajar kelompok ya. Ini kelompoknya berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Ini ada kelompok 1 sampai kelompok 6. Silahkan sekarang duduk bersama anggota kelompoknya. Gini ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oke, silahkan sekarang berdiri membawa alat tulisnya dan mencari anggota kelompoknya. Oke, silahkan kursinya dihadapkan kelompok. Kita akan melaksanakan kelompokan. Anak-anak dengarkan dulu ya. Ini nanti kalian akan berkelompok. Di sini nanti ada 3 jenis kasus, ya. Kelompok 1 sama kelompok 2 menganalisis kasus 1. Kelompok 3 sama kelompok 4 menganalisis kasus 2. Kelompok 5 sama kelompok 6 menganalisis kasus yang ketiga. Di sini sudah ada petunjuknya, silahkan petunjuknya dibaca dan nanti didiskusikan bersama teman kelompoknya. Ya, untuk sumber bahan materi atau bacaan, kalian boleh memakai buku paket ini boleh. Ya, buku paket yang sudah kalian punya. Ada juga buku tambahan, nanti bisa dipinjam ya di Budiah sini. Terus boleh juga nanti sumbernya kalian boleh mencari dari internet. Sudah? Oke, ini Budiah bagikan LKPD kelompoknya ya. Nih, silakan ditulis. Ini. Langkah pertama itu ada kasus, silahkan kasusnya dibaca terlebih dahulu. Di belakangnya sudah ada daftar analisisnya, silahkan diisi ya. Dicari di internet boleh, di buku boleh. Yang kurang paham atau tidak mengerti, silahkan mengacungkan tangan, bertanya ke Budiah ya.
Oke, silakan mengerjakan terlebih dahulu. Kelompokan guys, kelompokan. Itu ada perintahnya. Nih. Ini baca tugasnya sudah dibaca, isinya tentang apa? Oleh sehat sentri warga geruduk mondok pesantren. Nah, betul. Nah, diisi dicari dulu informasinya ya. Tambahan dari internet, sama boleh di internet sumbernya apa alamatnya, terus dari bukunya apa, sumber dan alat diperlukan. Langsung ini aja, langsung nomor 2 ini enggak apa-apa. Bahannya ya buku paket, buku tulis, spidol, dalam. Sebentar ya, satu-satu ya, gitu ya. Terus nanti apa masalah yang tersaji? Nah, yang tersaji di kasus ini ceritanya apa, sampai simpulkan atau diringkas di sini. Gimana Mbak Melinda? Jadi ini di sini ya, nanti apa yang tersaji? Beritanya kasusnya sudah dibaca belum? Ya, nanti dibaca ya gantian ya. Masalahnya nanti kamu rangkum baca dulu toh. Masalahnya tentang apa, sampean tulis di sini. Ada. Terus mana peristiwa yang menunjukkan norma di sini? Ini sesuai sama norma apa melanggar norma? Nah, kalau melanggar norma apa saja yang dilanggar, sampean tulis di sini. Ikuti aja perintahnya di sini. Kan perintahnya aja toh. Cari aja nggak apa-apa. Misal gini, kamu cari ini pengeroyokan itu termasuk pelanggaran norma apa saja, kan bisa. Nanti kamu tulis aja semuanya. Nah, gitu. Dalam ini ditulis ini. Kamu sudah baca beritanya? Kasusnya sudah tentang apa? Bajunya sangat kekerasan seksual ya. Jadi tulis aja masalah yang tersaji. Sampean baca dulu intinya apa, ditulis di sini. Sudah, kalau sudah nanti di ini, dilecehkan ini termasuk dia melanggar norma apa saja, sampean tulis di sini norma apa saja. Cari di internet pelecehan seksual melanggar norma apa saja. Nanti kita sudah masuk ke hasil diskusi ya. Jadi nanti temennya yang diskusi silakan didengarkan ya. Untuk konsentrasi silakan didengarkan perintahnya Budiah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah semangat? Oke, kita lanjutkan presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Yang lain silakan diperhatikan temennya dulu. Apa masalah yang tersaji pada kasus di atas? Terus? Dina, seorang siswi kelas 7 yang aktif di media sosial, memiliki akun TikTok yang cukup populer. Ya, terus? Dina sering membuat konten-konten yang lucu namun cenderung vulgar atau mengejek teman sekelasnya. Di sisi lain ada beberapa teman yang dibuat Dina tidak suka. Gimana? Tidak suka. Oke, gimana dari kelompok 2 mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita kasih semangat untuk kelompok 2 dulu ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Silahkan kelompok 3 membacakan hasilnya. Mas Al-Ahtar, baca yang ini. Yang ini saja. Yang ini saja. Ya, dibaca soalnya ya Mas. Identifikasilah manakah peristiwa yang menunjukkan perilaku sesuai norma dan mana yang tidak menaati norma. Kemukaan alasannya. Ya. Kekerasan seksual termasuk melanggar norma kesusilaan. Norma kesusilaan juga. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Oke, masih ada 2 kelompok
yang belum presentasi. Selanjutnya kelompok 5. Silakan dibacakan hasilnya. Satria, Mas Satria berdiri. Soalnya dibaca ya Mas ya. Ini dibaca Mas. Berdiri nggih? Ya, soalnya dibaca. Apa masalah yang tersaji pada kasus di atas? Oke, masalahnya apa? Warga Kelurahan Sukarame Mojokerto tewas dini hari kemarin. Dia terjatuh setelah sepeda motor yang dikendarainya ditendang oleh orang tak dikenal. Oke, ditendang oleh orang tak Melintas di dikenal. Jalan Sapardan, Mangun Wijaya, sekitar pukul 1:05 yang diterima laporan ini. Saat di tempat kejadian perkara, motor yang dikendarai oleh Iqbal dan temannya ditendang oleh pemotor lain. Akibatnya motor langsung terpental dan Iqbal terjatuh. Oke, terima kasih. Kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok terakhir. Sudah selesai toh? Oke, Mas Hasan silahkan membacakan hasil presentasinya. Soalnya dibaca Mas. Dipegang ininya, biar kedengaran. Nomor 1 sama nomor 2 soalnya dibaca. Apa masalah yang tersaji pada kasus di atas? Siswa SMK di Kediri tewas diduga terkait permusuhan antar perguruan silat. Oke, antar perguruan silat. Selanjutnya nomor 2-nya. Identifikasilah manakah peristiwa yang menunjukkan perilaku sesuai norma dan nama yang tidak mendekati norma. Mana mic-nya? Mic-nya lupa Mas. Ini aja ganti Mas Raffi ya. Mas Raffi nomor 2, Mas Hasan nanti nomor 1. Nomor 2 dibacakan keras Mas. Identifikasilah manakah Ya, peristiwa yang menunjukkan perilaku sesuai norma dan nama yang tidak menaati norma. Kemukakan alasannya. Oke, jadi kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Mungkin dari kasus-kasus yang dibaca itu tadi mungkin masih ada yang bingung atau mau ditanyakan ke Budia. Oke, diskusi kelompok sudah, presentasinya sudah. Kita sekarang ke kesimpulan kita pada hari ini ya. Mungkin ada yang bisa atau menyampaikan kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kita belajar tentang apa aja? Mungkin Mbak Marisa bisa membantu Budia lagi membuat kesimpulan kita pada hari ini. Nah, norma itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. Oke, norma apa saja? Norma agama, kesusilaan, Ya. kesopanan, Ya. hukum. Oke, Budia mau tanya, norma agama itu mempunyai kegunaan apa saja sih? Agar menjadi orang yang lebih baik, Agar menjadi orang yang lebih baik. Terus agar kita selalu berusaha melaksanakan perintah Tuhan dan perintah Tuhan. Terus meninggalkan apa yang dilarangnya. tinggalkan untuk apa yang dilarangnya. Oke, terima kasih Mbak Marisa. Satu lagi ya, Budia ingin siapa ya yang membacakan kesimpulan kita pada pagi hari ini? Mungkin Mbak Nevia bisa membantu Budia. Jenis norma itu ada berapa? Ada 4. Norma apa saja? Agama, terus kesusilaan, terus kesopanan, hukum. Oke, sekarang Budia mau tanya, sanksi atau hukuman dari norma hukum itu apa saja sih? Pelanggaran mungkin akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Oke, berupa hukuman atau penjara atau denda ya. Oke, setelah kita membuat kesimpulan, kita hari ini Budia mau merefleksikan pertemuan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, kalian tadi belajar tentang apa saja? Norma. Mas Raffi minta tolong langgar tadi belajar apa saja? Norma. Kira-kira Mas David yang tidak dipahami dari norma ini, Bayu ya Mas Bayu, maaf, ingin mengetahui lebih dalam tentang norma hukum ya. Untuk pertemuan berikutnya, ya kan, kita akan belajar lebih menarik lagi, yaitu belajar apa? Belajar bermain peran atau drama, ya. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan mempraktekkan atau belajar atau bermain drama tentang contoh-contoh norma. Untuk persiapannya nanti Budia akan share di dalam grup, kalian harus membawa apa saja. Oke? Oke. Silahkan sekarang kembali ke tempat duduknya tadi. Sebelum penutup, Budia mau tanya lagi, boleh? Boleh. Maju ke depan ya. Oke, Mbak Yasmin, Budia minta tolong maju ke depan.
Dia mau tanya bagaimana perasaannya sampean menerima pelajaran pada pagi hari ini? Senang. Senang. Senangnya karena apa? Mengerjakan soal. Mengerjakan soal. Oke, terima kasih. Mungkin Mbak Sania mau menyampaikan gimana perasaannya Mbak Sania? Ngadep sini, ngadep ke depan ya. Senang. Senang karena apa? Karena bisa mengetahui banyak tentang norma. Oke, karena banyak mengetahui tentang norma. Terima kasih. Jadi kelompok depan-depan sudah sekarang ganti yang laki-laki. Mas Eko maju ke depan sini. Bagaimana perasaannya sampean pelajaran hari ini bersama Bu Dia? Senang, Bu. Senang karena kenapa? Karena Adep depan Mas, teman-temannya. Karena kenapa? karena senang, Bu. Senang ya karena apa? Karena videonya lucu? Ya, nggih, lucu-lucu. Oh, karena video yang ditampilkan lucu-lucu ya. Terima kasih. Satu lagi siapa yang mau maju? Mas Rozikin, silahkan bantu Bu Dia sini. Ya, maju di depan sini. Gimana perasaannya sampean hari ini tentang pelajaran ibu? Senang. Senangnya karena apa? Dipegang Mas. Senangnya karena menarik. Ada videonya lucu? Ada tepuk-tepuknya? Menarik kalau lucu. Menarik kalau lucu. Gimana dengan ice breakingnya tadi? Seru. Oke, terima kasih Mas Rojikin. Oke, silahkan untuk Mas Eko memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita meninggalkan kelas, Bu Diah ingin mencoba salam Pancasila dulu. Lebih kompak lagi, lebih semangat lagi ya. Salam Pancasila. Salam Lima Sila. Pancasila. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.